Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita akan melanjutkan belajar ngaji lagi ya. Setelah kemarin membahas Quran surat Al-Hujurat ayat ke 11, 12, 13. Nah, kita sekarang akan membaca dari awal ya, dari ayat 1. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Kita baca dulu ya, nanti bisa diikuti cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan semuanya bisa diikuti ya. Di ta'awuznya ini pakai irama bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Baik ya. Di awal kita naik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya, satu ayat saja ya. Atau membacanya boleh begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Atau boleh juga pakai irama ros seperti yang kemarin. Pakai atau menggunakan irama ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Baik, kita akan berlanjut ke pembahasan tajwidnya. Ya, yang pertama ya ayyuhalladzina. Ya di sana panjang ya. Ada tanda alis. Itu adalah hukum mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 harokat. Ya ayyu. Nah, itu panjang. Kemudian ada ayyuhal. Bersambung dengan kalimat alladzina.
disakatu kalikan ya sekaliguskan. Halladzina ya ayyuhalladzina. Nah, alif lam di sana adalah alif lam syamsiyah. Kemudian dzina, nya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian amanu, a itu adalah mad badal, panjangnya 2 harokat. Nu adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian la tuqaddimu, la dan mu itu adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. La tuqaddimu. Nah, dibacanya bisa di ayun ya, 2 harokat, jangan kelebihan, jangan kelewat panjang. Kemudian baina yadayillahi, baina yadayillah. Nah, di sini yadayillah. Yadayillah di sini ada lafaz Allah. Lafaz Allah di sini dibacanya atau cara membacanya adalah dengan tarqiq. Mengapa? Sebab diawali dengan harokat kasroh, yadayillah. Jadi jangan yadayillah, tapi yadayillah, tipis, tarqiq. Nah, panjangnya 2 harokat, masuk ke mad tabi'i. Alif lamnya alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Nah, itu pada lafaz Allah. Jadi ada 3, berarti ada alif lamnya, hukum alif lam, ada hukum mad tabi'i, kemudian ada harfu jalalah atau lafaz Allah. Cara membaca lafaz Allah. Kemudian warasulih. Nah, su pada kalimat rosu itu adalah 2 harokat, mad tabi'i namanya. Kemudian warasulih kalau diwakofkan maka dibacanya jadi sukun, wa rasulih. Tetapi kalau diwasolkan itu 2 harokat pada hi, 2 harokat. Baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Nah, pada hi-nya itu 2 harokat, namanya mad silah qasiroh. Nah, dilanjut wattaqullah. Nah, di sana ada lafaz Allah lagi. Di sana cara membacanya adalah di tafkhim. Sebab apa? Sebab sebelum lafaz Allah itu berharokat dhammah, wattaqullah. Nah, tebal ya. Wattaqullah. Nah, di sini karena diwakofkan, panjangnya ketika membaca lafaz Allah itu panjangnya 4 sampai 6. Ya, cara membacanya kalau diwakafkan wattaqullah 4 harokat. Kalau mau panjang lagi wattaqullah. Nah, bisa sampai 6 harokat. Tetapi ketika diwasolkan, kita mewasolkan dengan kalimat berikutnya, maka panjangnya kembali menjadi 2 harokat. Wattaqullaha innal. Nah, itu jadi 2 harokat kembali. Kemudian setelah itu adalah tadi juga sama ya, alif lamnya masih sama berlaku, alif lam syamsiyah. Innallaha sami'un alim. Nah, inna itu ditahan ya, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Huruf gunnah musyaddadah itu ada 2, nun dan mim. Nun bertasydid atau mim bertasydid, ditahan heula, ditahan dulu sepanjang 2 harokat. Nah, jadi jangan sampai tergesa-gesa ya, ditahan seukuran 2 harokat. Kemudian bertemu lagi dengan lafaz Allah. Nah, di sini sebelumnya fathah, maka lafaz Allahnya adalah innallaha, tafkhim ya, tebal dibacanya
vokalnya o, innallaha. Kemudian panjangnya 2 harokat, lo. Kemudian alif lam syamsiyah. Lalu sami'un. Nah, sami, mi-nya itu adalah mad tabi'i 2 harokat. Kemudian ada un. Ada tanwin menghadapi apa? Menghadapi huruf ain lagi di kalimat berikutnya. Sami'un alim. Nah, sami'un dibacanya jelas ya, tanwinnya dibaca jelas. Itu adalah hukumnya izhar. Nunnya dibaca jelas, tanwinnya dibaca jelas, ada nunnya. Sami'un. Nah, huruf izhar ya, huruf izharnya ain. Izhar itu jelas. Kemudian terakhir alim. Alim itu adalah mad arid lis sukun. Panjangnya bisa 4 atau 6 harokat. Nah itu ya, jadi dibacanya panjang. Alim. Atau lebih panjang lagi. Alim. Nah itu 6 harokat. Ya demikian untuk tajwidnya. Dan selanjutnya untuk artinya, pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat pertama ini perlu diingat bahwa Al-Hujurat yang artinya kamar-kamar itu memiliki nama surat yang lain, yaitu surat Al-Akhlaq, yaitu surat akhlak, atau Al-Adabu, surat adab. Mengapa? Karena di dalam surat Al-Hujurat kandungannya atau diceritakan bagaimana adab-adab manusia, mulai adab kepada Allah, kepada Rasul, juga kepada manusia. Nah itu ya, seperti pada ayat pertama ini Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului, baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Nah ini ayat yang pertama ini merupakan adab, bagaimana adab manusia kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu jangan mendahului. Kalau kata bahasa Sunda mah jangan nyanyahoanan, jangan miheulaan, ulah miheulaan. La tuqaddimu, jangan mendahului Allah dan Rasul dalam menetapkan hukum. Tidak boleh kita membuat peraturan yang tidak ada aturannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ketika kita membuat aturan, membuat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu artinya kita sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita memiliki masalah yang memerlukan ketetapan hukum, maka carilah terlebih dahulu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ini orang-orang yang beriman diseru oleh Allah, diingatkan oleh Allah agar senantiasa waspada dan hati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Syekh Mustafa Al-Marogi di dalam tafsirnya menjelaskan, ya ayyuhal mu'minuna la ta'jalu bil qada'i fi amrin qabla an yaqdiyallahu wa rasuluhu lakum fi. Wahai kaum mukminin, janganlah tergesa-gesa memutuskan sesuatu perkara sebelum Allah dan Rasulnya memutuskan urusan tersebut. Idh rubama taqduna bi ghairi qadaihima, karena terkadang kamu memutuskan sendiri
mendahului keputusan keduanya. Nah, itulah penjelasan Al-Maraghi terhadap ayat ini. Di dalam Al-Qurtubi dijelaskan juga, waman qaddama qawlahu au fi'lahu ala rasuli faqad qaddamahu ala Allahi ta'ala li'anna rasula innama ya'muru an amrillahi azza wa jalla. Dan barang siapa ucapannya atau perbuatannya mendahului Rasul Sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut telah berani mendahului Allah Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati, kita jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasulnya. Jadi ketika kita mendahului Rasul, mendahului Nabi kita, itu pun sama artinya mendahului Allah. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu semata-mata adalah atas perintah Allah. Dan menurut As-Suyuti, An Ibni Abbasin, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, janganlah kamu berkata menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, inilah tafsir menurut Ibnu Abbas. Jadi jangan mendahului itu artinya jangan menyalahi. Jangan sampai apa yang kita putuskan berbeda dengan apa yang sudah terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu diantara beberapa penjelasan para ulama mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat pertama ini. Intinya bagi kita semua, jangan sampai kita memiliki adab yang kurang baik kepada Allah dan kepada Rasul. Adab yang baik itu adalah ketika kita melaksanakan apapun, memutuskan perkara apapun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan Quran dan hadis. Demikian apa yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.